Abah ini Iya. potensinya dari wajah ya, potensi untuk menjadi penceramah bisa. Jadi pemain film juga bisa. Paling enggak kalau ada di India. Selamat siang, Selamat siang. Siang, Pak siang, siang. Abah Terima kasih, Pak. Alwi Hasan Iya. dan Coach Encang. Ya, Selamat siang. selamat datang di studio Unpacking Indonesia. Dan kami senang sekali atas kehadiran Coach Encang dan Abah Alwi bisa hadir di sini. Asad, asli sepak bola anak desa. Dan kami mendapatkan informasi bahwa Asad ini terdiri dari anak-anak Nusantara. Ya, ada dari Papua, ada dari Padang, ada dari Riau, Batam, Ambon, ada dari Aceh. Jadi ini sebenarnya berkumpulnya anak-anak Indonesia di dalam klub Asad ini. Ini menarik. Nah, saya ingin tanya kepada Abah Alwi ya, bagaimana pola merekrut anak-anak ini? Berawal dari informasi yang didapat dan juga biasanya dari kegiatan-kegiatan kompetisi anak-anak usia SD waktu itu. Dulu itu ada sekolah kejuaraan kayak porseni antar sekolah atau apa. Nah, dari situ saya melihat bahwa banyak bakat-bakat anak Indonesia yang memiliki talenta bakat dasar sepak bola ya, bakat lahir. Jadi informasi-informasi itu baru kita kumpulkan. Itu sejak tahun berapa ya? Diawali tahun berapa itu? Melangkah start itu ya secara utuh 2013 rencana awal gagasan 2013 itu sudah mulai ke rekrutmen pemain. Sebelumnya dari 2010 saya mempelajari dunia sepak bola junior. Nah, 2013 saya baru mulai untuk menentukan calon-calon siswa. Tapi Abah Alwi ini termasuk nekat sebenarnya, ya kan? Jadi untuk membuat sekolah sepak bola itu kan perlu modal besar ya. Pertama perlu punya lapangan yang bagus untuk menarik anak-anak supaya mau masuk di sekolah bola kan. Betul. Punya stadion, punya asrama yang bagus. Ini modalnya apa? Kok tiba-tiba nekat? Modal dasar saya satu, bagaimana diri saya bermanfaat terhadap masyarakat. Dari situ saya yakin pasti selalu menemukan jalan. Walaupun jalan itu lebih cepat atau lambat. Jadi saya bukan nekat, tapi saya yakin bagaimana cara kehidupan saya bermanfaat terhadap masyarakat. Dan saya pilih sepak bola karena sepak bola adalah olahraga populer masyarakat di Indonesia. Tapi terus terang saja, kalau setelah saya lihat kondisinya kemarin, sangat sederhana ya untuk sebuah sekolah sepak bola gitu. Nah itu sementara ini support itu dari mana aja? Setelah program kami jalankan 2013 sampai 2014 secara pribadi, 2014 kita mendapatkan sebuah prestasi yang sangat membanggakan daerah. Waktu itu tidak hanya kabupaten saja. Waktu itu kita juga membanggakan karena kita tim pertama Jawa Barat yang menjuarai season nasional. Nah, dari situ kita tahun berapa itu? 2014. Juara eventnya Aqua Nasional DNC. Oh, DNC. National Cup ya. Yang diadopt oleh FIFA sebagai kompetisi resmi usia junior U12 standar FIFA. Dan awal 2015 per 1 Januari kita dapat dukungan penuh dari pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta untuk menampung sejumlah 33 siswa. Dulu 12, sehingga bantuan pemerintah
bisa mencukupi untuk 33 anak. Dari situ baru saya membuka lebar ke provinsi dan pulau-pulau lain di Indonesia. Tapi sempat menembus berangkat ke Sao Paulo ya. Ya, wakil Indonesia. Tahun berapa itu dulu? 2014 November mewakili Indonesia di Sao Paulo, Brazil. Dan kita finish di peringkat 7 dunia dengan gelar kiper terbaik waktu itu. Dapat. Lalu sempat ke Spanyol juga 2017. 2017 ya. MIC di sana lebih tertantang lagi karena kegiatan di sana sudah ke arah akademi klub lawan-lawannya. Ada Barcelona, ada Inter Milan, ada Manchester City juga waktu itu. Ya, ada Chelsea ada ya. Chelsea. Waktu itu dapat peringkat keberapa itu? Kita terhenti di 8 besar. 8 besar ya. Wah, luar biasa ini. Jadi asli sekolah anak desa menembus mancanegara, pusat-pusat sepak bola dunia. Spanyol itu kan pusat sepak bola dunia. Lalu Brazil ya. Betul. Memang Brazil pusatnya di Sao Paulo. Jadi prestasi yang kita lihat ini memang luar biasa. Mungkin kalau juara di kompetisi nasional atau lokal udah terlalu sering ya. Sudah tak terhitung ya. Alhamdulillah. Gitu ya. Dari pertama dari festival-festival tingkat-tingkat kabupaten atau tingkat antara kabupaten itu kita lebih dari 19 kali juara sebelum menjadi juara nasional waktu itu. Ini saya mau tanya ya, memang ada latar belakang apakah orang tua dulu pelatih bola, pemain bola, atau memang ada dasar sepak bola, pemain buat si Abah sendiri ini? Saya secara pribadi nggak ada. Nggak ada ya? Zaman saya dikasih amanat oleh orang tua, bagaimana Anda bermanfaat terhadap masyarakat. Ya. Itu saja. Kenapa nggak jadi penceramah aja, Bib? Itu saya memilih ini karena saya keterbatasan di dunia itu. Oh, jadi gitu saya ya? lebih memilih sepak bola karena memang ranah kemampuan sekolah saya di kalau kita lihat Abah ini, ya. Potensinya dari wajah ya, potensi untuk menjadi penceramah bisa. Jadi pemain film juga bisa. Paling enggak kalau ada di India. Jadi kita bisa ambil segmen lain-lain ya dalam kehidupan ini. Kita tidak mampu kita menasihati orang, tapi kita bisa bermanfaat. Paling tidak saya mendidik, membiayai anak-anak desa yang keterbatasan sehingga dia bisa bermanfaat untuk keluarganya, untuk bangsanya. Si Abah ini nggak diprotes nih sama istrinya, karena ya terus terang kan kalau dia membina olahraga ya, dia membangun sekolah sepak bola seperti Asad ini, paling nggak kan sebagian biaya hidup itu kan tercurahkan ke sini, gitu, terpakai ke sini. Itu bagaimana tuh? Istri gimana kira-kira? Dukung atau gimana? Atau marah-marah? Awal-awal sebelum memahami filosofi atau rencana saya, dia masih bertolak belakang. Tapi ketika saya menjamu anak-anak makan di rumah, waktu itu kita sudah biasakan nugget. Istri buatin nugget sama lauk pauk sederhana biasa. Anak-anak itu ada beberapa anak ngomong, nah ini kalau kita makanan bergizi terus seperti ini, kita bisa tembus pemain-pemain dunia. Saya mendengar, loh itu kata istri itu kan nugget makanan, maksudnya makanan yang biasa di kita. Gitu. Oke, anak-anak pulang, istri mulai di situ. Bahwa ternyata di sini kita bisa mencari momen membuat filosofi berbakti terhadap masyarakat itu. Itu jangan-jangan anak-anak ngomong gitu memang direkayasa sama Abah. Oh enggak. Anak-anak. Nah, ada satu anak yang ditanya langsung sama istri waktu itu, kamu memang sepertinya bahkan begini ya. Terus kamu biasa apa? Saya ini kadang makan
3 kali, kadang 2 hari, kadang 2 kali, kadang 1 kali. Menunya itu timun. Orang Sunda bilang bonteng sama kerupuk. Itu asli. Asli. Dari situ mulai sering melepas kepercayaan itu dan malah sering bareng-bareng mikirin nyari buat kekurangan. Ya itu kan dia percaya untuk ngurus bola. Betul. Tapi untuk pribadi Abah ini percaya nggak istri ini? Oh, itu lain lagi. Seperti saya juga sempat bicara kemarin dengan beberapa pemain. Mereka ada orang tuanya tukang beca, orang tuanya itu dasarnya pemulung ya. Lalu mereka memang kondisi ekonomi keluarganya sangat terbatas. Boleh dikatakan ya sedikit di atas angka kemiskinan ya. Gitu. Betul. Nah, luar biasa kalau saya lihat mentalnya juga anak-anak latihan kalau saya lihat di lapangan kemarin itu luar biasa. Nah, ini yang membuat mungkin Asad ini bisa punya prestasi yang hebat. Saya tekankan kepada anak-anak bahwa keterbatasan ekonomi, keterbatasan daerah kita dari desa tidak akan menghalangi kemampuan seseorang. Yang penting punya keyakinan teguh, tidak minder, dan punya keberanian mewujudkan mimpinya. Anak-anak itu kan mimpi, pengen jadi pemain bola. Nah, kalau kita tidak fasilitasi, dia keterbatasan informasi, keterbatasan biaya juga, ya kita harus hadir untuk mereka. Jadi sebenarnya Asad ini kalau kita lihat ya, coach ya, dalam pandangan saya sebagai sekaligus pengamat, bahwa ternyata membangun sebuah sekolah sepak bola ataupun olahraga apapun itu tidak semata-mata hanya bergantung kepada besarnya dana yang dimiliki. Ya. Belum tentu orang menginvestasi dana besar untuk membangun sebuah kegiatan olahraga atau sekolah olahraga, dia bisa sukses. Tapi dengan apa adanya seperti Asad ini, kita melihat bahwa kesuksesannya luar biasa. Ya, dan ini bisa menembus. Saya nggak bayangkan tuh anak-anak desa berangkat ke Spanyol, anak-anak desa berangkat ke Brazil untuk main bola. Nah, kira-kira secara psikologis dulu tuh bisa digambarkan nggak tuh? Saya sampai hari ini masih terbayang-bayang, masih terekam dalam pikiran saya ketika saya bawa anak. Kebetulan memang selalu dia menjadi pemain terbaik, the best player, Yadi Mulyadi. Itu pertama saya daftarkan dia di sebuah pertandingan di Senayan. Masuk Jakarta, dia bertanya-tanya ketika melihat gedung. Dia tanya, ini rumah-rumah siapa? Kok tinggi, besar. Jadi ini anak memang terkurung di desanya karena keterbatasan kemampuan. Jadi jangankan sesuatu yang lebih besar lagi. Ini baru bangunan-bangunan aja dia bisa masih. Naik pesawat 16 jam ya. Wah, itu apalagi. Brazil bisa 20 jam. 28 jam waktu. Ya. Artinya, nah dari situ saya semakin yakin bahwa anak-anak ini kita bangun mentalnya dan dari dia supaya tidak minder segala macam. Kita coba pelan-pelan. Dan alhamdulillah dia bahasa Indonesia pun nggak bisa. Bisanya bahasa Sunda. Bahasa Sunda desa. Dia nyebut sepeda aja ini apa? Pit-pitan gitu. Jadi ya alhamdulillah kita bangun dan itu banyak. Saya rasa tidak jadi saja sampai saat ini pasti banyaklah anak-anak desa yang memiliki. Nah, anak desa ini tidak cengeng, kemana-mana dia jalan kaki, tidak berkendaraan kan gitu. Saya pikir dia ototnya akan lebih kuat, mentalnya lebih ini. Tinggal kita arahkan dengan nggak manja lah ini. Tidak manja ini. Sekarang Yadi Mulyadi main di klub mana sekarang? Terakhir untuk Liga 3-nya Batavia di Jakarta, dia menjadi pemain terbaik Liga DKI Batavia Liga 3. Di klub Batavia FC. Terus sekarang sudah terhenti kontraknya
karena kontrak per musim biasanya. Dikembaliin laba kita, dibina lagi, nanti kita mudah-mudahan bisa ke level Liga 1. Ada anak-anak kita yang lain sudah di level seperti Hamzah Lesaluhu, Ikhwan Tuharia yang di Bayangkara, Hamzah Lesaluhu sekarang di Solo, Fajar Fatur Rahman di Borneo, Alam Bahari juga di Borneo. Kita ada beberapa siswa yang sudah di level Liga 1 Indonesia. Saya mungkin nanya sama coach ya, coach Encang ini. Kalau nggak salah pernah 2017 katanya ada anak-anak Asad yang sekolah 1 tahun di Queen Park Rangers, betul. Di London ya. Iya. Nah, itu bagaimana proses bisa sekolah ke sana itu? Pada saat itu dari Queen's Park Rangers sendiri di bawah Direktur Teknik Hasselbank waktu itu, Jimmy Floyd Hasselbank datang untuk melihat pemain-pemain yang ada pada itu 2 akademi, di Akademi Asad sama di Akademi Persib. Mereka memilih pemain yang akan dilatih di sana selama 2 minggu, ya dengan semuanya free gitu. Kebetulan dari kita berangkat 2 orang, ya, Hamzah itu yang pertama sama Alut. Tapi artinya dari segi kemampuan setelah latihan di sana ada peningkatan ya? Oh pasti ada peningkatan. Dia ada mendapat ilmu baru di sana. Bagaimana juga dihadapkan ke negara yang mempunyai budaya sepak bola yang sepak bola modern, apalagi dari Inggris. Jadi coach ini dari awal ya di Asad ini. Dari awal saya di Asad. 2012, 2013, 2015. 2015. Tidak pernah pindah-pindah. Tidak pernah. Di Asad terus. Dari segi pengalaman pernah di sekolah pelatih sekolah pelatih di mana aja? Sekolah pelatih saya mulai dari 98 saya sudah menggeluti di situ. Kalau di kita mulai lisensi D kan, dari mulai lisensi D sampai ke A gitu. Dan kebetulan pada saat itu lisensi saya nasional. Jadi waktu itu nasional itu tidak diakui, jadi saya double ikutnya. 2 kali. Nasional ikut, kemudian ada AFC juga ikut lagi. Jadi udah 7 sertifikat, saya 8 sama sertifikat khusus pelatih fisik yang diselenggarakan oleh EPOK. Sempat di luar negeri juga ikut? Sempat di salah satu akademi di Malaysia. Oh, berapa lama itu? 2,5 tahun. 2,5 tahun ya? Iya. Kan gajinya kecil coach di Asad. Kenapa nggak cari klub yang bisa bayar mahal? Itulah mungkin seninya hidup saya. Saya 2 kali jadi karyawan, 2 kali mengundurkan diri. Pertama ketika saya jadi pemain, kemudian ketika saya jadi pelatih. Jadi hidup saya di sepak bola kebetulan sama Abah ini sebagai owner ini satu filosofi, baik dalam sepak bola mungkin atau dalam kehidupan. Jadi kita di Asad punya prinsip atau punya filosofi kerja keras, kerja cerdas, dan terakhir kerja ikhlas. Ya. 3 as di situ. Sama aja kan dengan coach kita ini. Dia ada kesempatan untuk mendapatkan hasil yang lebih besar di klub-klub lain ya, di tempat-tempat lain. Tapi bertahan di Asad mungkin ya pas-pasan honornya nih. Apa istri ini gimana? Kenapa nggak pindah? Ngapain tuh? Main di bawah sutet, ada kandang kambing, ayam. Padahal bisa di tempat yang lebih mewah main jadi pelatih. Alhamdulillah sejauh ini istri saya yang paling sangat mengerti tentang saya. Ya. Kalaupun saya juga pernah
Ya mungkin namanya perempuan ketika kita kurang untuk nafkah juga ada juga sih. Ada Tapi keluhan ya. kalau saya tanya bagaimana nih, kita nggak punya uang sama sekali betul. Nggak punya uang, hanya cukup buat bensin aja dari Bandung ke Purwakarta. Itu lihat mobil ada bensinnya udah cukup, nggak punya. Dia bilang, gimana kamu di rumah nggak ada apa-apa? Dia jawabnya hanya, tenang aja ada Allah. Wah. Alhamdulillah. Istri saya istri yang paling soleh. Ya. Dan anak-anak juga Jadi nggak memanggilnya Bunda. pernah mengeluh tentang Istri. materi sekalipun tidak ada. Kadang juga waktu masih ada ibu, masih ada bapak, tenang aja masih ada mertua. Jadi ini juga sebagai sebuah contoh juga buat istri-istri yang lain ya. Mudah-mudahan Bahwa kalau suaminya kurang sabarlah, tabahlah. betul, ya kan? betul. Karena insya Allah satu saat akan menjadi lebih baik. Amin. Amin. Rezeki udah ada yang ngatur. Ya. Jadi luar biasa punya sertifikat 8, sebenarnya bisa melatih klub-klub yang lebih katakanlah lebih bisa membayar lebih besar dari Asad, tapi Coach Encang ini bertahan ya di Asad. Ya. Saya kira ini pasti bukan hanya persoalan bicara materi, pasti ada sesuatu secara filosofi dan rohani, Betul. yes, yang memang mungkin didapatkan di Asad ini. Atau mungkin karena melihat anak-anak ini yang dari katakanlah dari berbagai daerah ya, yang kehidupan ekonominya yang sangat minim, sehingga Coach Encang ini merasa ada keterkaitan batin dengan mereka. Betul, keterkaitan batin sangat erat sekali gitu. Seperti tadi yang Abah katakan bahwa kita mengacu ke khairunas anfa'uhum linas. Seorang manusia itu, manusia terbaik itu adalah yang berguna bagi manusia yang lain. Itu makanya tadi saya bilang filosofinya sama, tapi bukan itu saja. Di Asad ini ya keterbatasan ekonomi itu dari anak-anak paling menonjol. Jadi saya bukan cari kerja di Asad itu. Ya kalau rezeki udah ada yang ngatur, berapapun yang kita dapat, yang penting barokah gitu. Barokah dan bahagia itu penting. Insya Allah. Belum tentu juga dapat uang besar itu bahagia. Betul. Tapi uang yang cukup ya untuk kebutuhan itu juga bisa bahagia. Tapi di samping itu ada kepuasan tersendiri gitu. Kenapa kalau tadi Abang bilang kan bisa melatih di liga, saya juga pernah melatih di liga. Kemudian tapi melatih anak-anak ini, apalagi anak-anak yang kebanyakan ekonominya menengah ke bawah ini, rasanya ada kepuasan tersendiri begitu. Ketika melihat anak-anak yang sekarang ya seperti yang tadi dikatakan, seperti Yadi, Fajar, kemudian Hamzah, dia bisa berhasil dan berhasil di sepak bola, tetapi saya inginnya bukan berhasil di sepak bola saja, karena tujuan di Asad ini membentuk pemain sepak bola yang berakhlakul karimah gitu. Jadi percuma dia jadi pemain yang berhasil sukses di sepak bola tetapi di dalam kehidupannya dia tidak punya akhlak. Itu yang lebih ditekankan. Jadi aspek moral ya. Aspek moral diperhatikan. Bukan kehidupan di dalam lapangan saja, di luar lapangan juga kita perhatikan. Sekarang ini total semuanya anak-anak yang dilatih, ada yang di sekolah Asad ini ada berapa sekarang? Ada 65 anak. Itu mulai dari usia 2009 sampai 2004 masih ada. Jadi kira-kira berusia antara 12 sampai 18 ya?
Kalau 2004 kan betul. 18 sekarang. 18 tahun betul. 18 tahun. 18 tahun. Mereka masih di Asad sekarang. Masih ada beberapa pemain yang masih kalau yang 18 tahun. Dan itu semuanya masih pembiayaan mereka masih disubsidi dan ditanggung oleh sekolah ya. 33 yang ditanggung, 33 yang sisanya swadaya. Bareng-bareng. Ada dari owner, dari Subsidi abang, silang gitu. ada orang tua tua yang lebih juga mampu yang juga. Ya, orang tuanya yang mampu, Yang mereka mampu, Mereka menjadi ayah beberapa anak. ada support juga dari pemerintah daerah Purwakarta ya. ada untuk 33 anak itu support dari awal itu udah Artinya perhatian Pemda adalah ya. ada. Ya itu sangat penting ya. Jadi supaya keterlibatan semua pihak untuk membangun Asad ini. Anak-anak ini yang karena dia anak-anak desa ya, karena dia anak-anak yang kurang mampu ya. Pastikan ada problem-problem yang mereka hadapi. Namanya anak-anak pasti punya problem mereka sendiri sebatas pada usia mereka itu. Nah, ini bagaimana cara mengatasi? Kita mengalami yang lucu, ada lucunya, ada menarik, ada juga kita terharunya begitu. Pernah ada kita harus ngomong gitu, istilahnya ngomong anak itu karena anak dari Papua jauh mengerengek saja mau pulang, kita harus bisa hibur. Kemudian canda-canda di namanya juga anak-anak gitu. Kadang kan kita makanan terbatas. Tapi kalau saya perhatikan karena kita waktu itu makan prasmanan, kalau anak-anak saya perhatikan ada juga yang liciknya anak-anak gitu. Jadi dia makan itu karena di Asad itu kalau 33 pemain 33 potong ayam porsinya itu tidak ada lebih gitu karena pas-pasan dan itu. Tapi kalau ada aja anak yang nakal, dia ayam dulu baru nasi, di atasnya ayam lagi. Praktislah anak itu ada anak yang tidak kebagian gitu. Kadang saya mau negor begitu, enggak, dia datang, Pak ini nasinya masih ada tapi ayamnya enggak ada, bagaimana. Itu kejadian bikin saya lucu, bikin saya sedih, terharu juga sampai segitunya gitu. Tapi masa-masa itu juga bisa diatasi ya. Alhamdulillah kita bisa diatasi dan ya berkat kerja keras dari kita semua lah. Sekarang setelah mereka direkrut, ya kan, lalu mereka masuk di sekolah ini. Nah ini pola pembinaannya seperti apa ini, Coach? Pola pembinaan di kita tentunya yang pertama faktor usia kita lihat karena tadi ada dari 12 sampai 18 tahun itu anak, tentunya kita dibagi per kelas lah, kelas-kelas disesuaikan dengan kelompok usianya masing-masing. Kemudian kita juga berlatih setiap hari dengan hari Sabtu atau Minggu ada uji coba dan dalam waktu-waktu tertentu kita ikut event, ada event yang biasa kita ikuti gitu. Dengan latihan-latihan yang dilakukan ya, dengan lapangan yang sederhana, sekarang kira-kira yang mereka sudah kita anggap cukup berprestasi lah ya di event-event olahraga sepak bola nasional, berapa orang itu sekarang dari Asad? Yang angkatannya Yadi itu pernah kita ada 7 orang. Ya cukup membanggakan sih prestasi di tengah-tengah keterbatasan. Kita tidak punya lapangan sendiri. Kemudian juga biaya yang dikeluarkan juga ada swadaya, tetapi punya prestasi yang cukup membanggakan. Yang paling saya pikir sih paling fenomenal dan mungkin belum ada lah di Indonesia yang bisa menyumbangkan 7 pemain ke timnas dari sebuah sekolah sepak bola yang katakanlah udah berangkat dari desa begitu. Itu usia berapa itu 7 orang? Itu timnas U16 pada waktu itu levelnya di bawah
timnas di bawah pelatih head coachnya Coach Fahri Husaini. Oh ya. Apa sempat juara itu? Juara AFF waktu itu mewakili Indonesia luar ke biasa. kejuaraan AFC. Membanggakan buat anak-anak ya. Bukan hanya buat anak-anak, kami juga Oh, sangat-sangat bangga ya. dengan. Saya kira juga masyarakat Purwakarta juga bangga. Insya Allah. Ya, Pemda masyarakat cukup bangga karena antusias klub bola yang ada di daerah mereka ini bisa menyumbangkan sesuatu yang cukup berharga untuk kepentingan nasional kita. Alhamdulillah. Dan ini saya kira Asad ini bisa menjadi motivator ya bagi Insya Allah. klub-klub yang lain Ya. bahwa anak desa lapangan sederhana, saya lihat lapangan latihannya tuh ada kandang kambing, kandang ayam campur aduk di bawah sutet, Betul. macet, becek. Saya sendiri kemarin ke sana Masuk sudah gang lihat juga ya. ya. Masuk gang, keluar gang, dan anak-anak itu tidak ada yang mengeluh ya sampai sekarang mau pindah. Kenapa kita nggak punya lapangan yang bagus, asrama yang bagus? Ada nggak sempat terlontar dari anak-anak itu? Ya bukan keluhan sih, tapi mungkin lebih ke harapan. Mudah-mudahan Syarat-syarat satu standar hari juga, nanti ya kita minimal mempunyai lapangan yang mendekati ke standar sih. Walaupun mungkin sesuai dengan yang saya pahami atau yang saya tahu bahwa size bukan standar utama, tetapi kita ingin lapangannya itu punya permukaan yang rata supaya anak-anak usia dini itu bisa melakukan aktivitas teknik dengan sedikit lebih baik. Sampai saat ini sampai saat ini ada orang-orang yang memang ingin katakanlah berinvestasi ke Asad ini. Belum ya. Selain dari sumbangan pemerintah, dana pembinaan ya dari pemerintah, saya belum menemukan mitra yang ingin menginvestkan harapannya di sana. Ya mudah-mudahan kalau nanti mereka mendengar atau menonton Unpacking Indonesia, ya ada yang mau bekerja sama Amin. dengan Asad, ya, dan saya kira Asad tidak menutup pintu. Betul. Untuk itu. Dengan catatan itu satu visi, satu filosofi bagaimana membangun sepak bola Indonesia dengan ya tentu dengan syarat-syarat yang kualitatif ya. Bukan hanya sekedar mendapatkan investasi atau modal ya. Tapi sisi moral pendidikannya harus di paling depan. Karena kita tidak membangun klub. Kita membangun pendidikan karakter untuk anak-anak. Tapi untuk sekolah anak-anak gimana? Ini kan mereka latihan bola ya kan, kadang prestasi di bolanya bagus ya. Lalu untuk sekolah mereka gimana? Ada yang SMP, SMA itu seperti apa? Salah satu fasilitas dari pemerintah daerah juga, pemerintah daerah memperhatikan sekolah formalnya. Jadi kita kalau di SMP ada SMP Negeri 6 yang kerjasama memberikan kelonggaran waktu untuk anak-anak ini beraktivitas di sepak bola. Nah, untuk SMA-nya kita masih kesulitan kalau untuk mendapatkan SMA negeri, kita kerjasama sama SMA swasta. Ada satu SMA dan satu SMK yang kerjasama sama kita. SMP, SMA yang swastanya itu Lajuardi, Sekolah Islam Lajuardi ya. Ya itu, dan untuk SMA-nya ada SMK Mutiara Bangsa. Jadi kita kerjasama sama sekolah-sekolah. Sama sekolah-sekolah itu untuk pendidikan mereka ya, supaya mereka. Supaya yang angkatan pertama di SMA Negeri 1 Cempaka, yang angkatannya Yadi. itu. Berarti sudah ada yang universitas dong sekarang. Udah, ya sekarang anak-anak yang angkatannya Yadi ini alhamdulillah dapat juga perhatian dari Pemda, beasiswa dari Pemda. Luar biasa ini. 12 anak. Itu bupatinya siapa ya di Purwakarta itu? Ambu Ane. Ya, hebat juga, ibu-ibu punya semangat mendukung olahraga sepak bola. Alhamdulillah, dukungan yang jangan-jangan terpilih lagi nanti periode keduanya. Insya Allah. Ini bukan sponsor ya. Kita senang lah kalau ada memang ya kepala-kepala daerah, kita harapkan bukan hanya di Purwakarta,
Jadi kepala-kepala daerah di Nusantara ini, saya kira jumlah bupati, wali kota itu ratusan ya, kemudian gubernur itu kalau semuanya mempunyai semangat, mempunyai perhatian, peduli terhadap dunia olahraga apa saja, dan terutama mungkin yang biayanya lebih murah itu kan sepak bola ya, dan lebih massal ya, dan kemudian ya mungkin bulu tangkis dan lain-lain. Saya kira ini Indonesia bisa maju. Amin, amin, insya Allah. Tapi kalau kepala daerah, pemerintah kurang perhatian terhadap dunia olahraga ini ya, maka tentu saja olahraga kita jalannya agak Senin Kemis, agak susah. Nah itu yang kita harapkan, betul nggak? Betul. Nah, karena sudah dibuktikan ya, bukan kita bicara sombong, bahwa kita waktu itu merekrut 33 anak yang mencapai level untuk tingkat nasional, ikut training center di tim nasional, itu mencapai 20 anak lebih. Jadi dari 33 itu di atas 50%. Itu di tahun ketiga, keempat. Tahun berapa tuh? 2018. Jadi kita 2015, 1 Januari 2015. Jadi 3 tahun kemudian sudahlah standar ya, artinya anak-anak yang ikut TC, walaupun yang terjaring terakhir 7 anak. Tapi yang bolak-balik panggilan TC segala macam berarti kan sudah di level itu. Jadi di atas 60% dengan konsisten pembinaan, dukungan pemerintah, insya Allah banyak nanti atlet-atlet Indonesia yang punya prestasi. Ya ketika mau main bola di Eropa, di Brazil ya, Amerika Latin itu, ada nggak hambatan-hambatan yang dirasakan ketika mau berangkat? Tentunya hambatan banyak sih ketika mau, terutama dari segi cost, mungkin dari segi biaya. Karena kalau dari segi teknis sih untuk anak-anak usia 15 ke bawah sih nggak terlalu jauh kalau dari segi teknis. Nah, bagaimana kendala itu bisa kita atasi ya, tentunya kita tidak bisa bekerja sendiri juga. Yang tadi dikatakan bahwa banyak di ini berapa ratus kabupaten, kalau kita peduli ya memang itu yang diharapkan, karena sepak bola ini dibangun harus bersama-sama, itu baik dari pemerintah, kemudian dari PSSI sebagai federasi juga, dan kita pembina-pembina yang terjun langsung di praktisi di lapangan. Apa ada dilihat satu sistem kompetisi yang lemah di negara kita di dalam perkembangan olahraga sepak bola misalnya? Problem yang saya tahu, mudah-mudahan nggak terlalu jauh nih problem, bahwa di kita ini problem sepak bola itu adanya di pembinaan. Jadi pembinaan usia dininya sangat kurang. Kalau gitu, tidak ada wadah untuk bagaimana anak-anak usia dini ini mengembangkan keterampilan sepak bolanya. Itu. Dan saya bicara begitu bukan tanpa alasan. Buktinya ketika kita bicara usia 15 tahun ke bawah, baik di level Asia, bahkan kita juga pernah ke Spanyol dan ke Barcelona, kota Barcelona dan Sao Paulo, ternyata untuk 8 besar untuk masuk ke 8 besar di tingkat dunia itu kita tidak terlalu. Tapi dengan catatan usianya 15 ke bawah. Tapi kita sering kerepotan ketika 15 ke atas. Kita tidak bisa. Ketika udah 17, 18, betul. Itu mulai. Berarti pondasinya yang tidak kuat gitu. Di grassroots-nya yang kita tidak kuat, sehingga di usia-usia yang seharusnya mereka matang bermain sepak bola, usia 17, 18, tapi kita malah kerepotan di usia itu. Mengenai kompetisi, bagaimana sistem kompetisi kita? Apa sudah sempurna? Artinya sudah menyeluruh seperti kita lihat kan di luar negeri itu usia 12, usia 14, 16 mereka selalu ada kompetisi semacam liga gitu ya.
kita mungkin nggak ada ya. Kita Baru ada- mulai Eva ya beberapa Ya, tahun. elit. Oh, tapi itu pun tidak mengacu ke kompetisi begitu. Hmm. Kalau mungkin kalau di Eropa yang saya tahu, mudah-mudahan ini nggak salah. Kalau misalkan kita bicara di kita Liga 1 itu bermain, kan ke bawahnya juga ikut main. Ikut berkompetisi, yang usianya 16, yang usianya 14 juga dia ikut. Tapi di kita kan tidak seperti itu. Ya. Itu yang tadi saya katakan, mengapa kompetisi kita atau pembinaan di kita ini sangat lemah, karena nggak ada pembinaan dari bawah sini, tidak ikut berkompetisi di level liga. Yang paling banyak event-event festival, sedangkan festival itu bukan untuk pembinaan yang hanya berjenjang. Festival hanya euforia sesaat saja. Baru ada beberapa pihak swasta yang melaksanakan liga-liga itu. Lalu nih harapan Asad ini apa? Ya, harapannya yang paling diharapkan begitu, kita punya sebuah sekolah sepak bola yang mendekati standar lah. Mendekati standar untuk bisa berprestasi. Itu kan diperlukan, kita perlu latihan, perlu juga makanan, dan perlu juga tempat istirahat. Minimal kalau kita punya 3 itu, latihan tentunya kita perlu lapangan, kita perlu mes, Perlu dan juga gizi, perlu ya, gizi yang cukup. Masakan, Ya, gizi makanan yang cukup, itu. kesehatan yang cukup, Ya, istirahat, tempat istirahat yang memadai. betul. Karena prestasi dari segi teknis bisa dilihat dari itu, latihan, makanan, sama istirahat. Tapi banyak kan klub-klub yang terkenal di Jakarta atau di Bandung ya, di kota-kota lain itu sebenarnya fasilitas juga sudah melebihi dari cukup kalau dibandingkan dengan Asad. Tapi belum tentu juga prestasinya itu bisa sama atau lebih dari Asad kan gitu. Saya kira luar biasa walaupun kita dengan santai, bahwa yang paling luar biasa anak desa Asad ya itu menembus mancanegara, menembus Spanyol, dapat ranking ke-8 dari 68 negara. Betul. Kemudian di Sao Paulo juga 60 negara lebih yang ikut, dengan klub-klub elit bisa mendapatkan peringkat ke-7. Ini luar biasa ya. Dan saya kira ya itu tadi, karena memang perhatian kurang dari pejabat kita secara keseluruhan. Kita tidak bicara hanya Purwakarta ya. Purwakarta sudah punya perhatian, tetapi dari pihak-pihak lain kurang ada perhatian. Saya ingat beberapa kali ada hadir di tempat Asad itu, siapa tuh yang pemain Brazil itu? Jackson Santiago. Jack Santiago ya. Dia respect sekali nampaknya sama Asad ya. Nah, cuman dia juga tidak bisa berbuat apa-apa kecuali simpatik dan berikan nasihat. Nah, Betul. saya kira luar biasa. Insya Allah kita doakan semua ini. Khalayak juga mengharapkan Asad akan semakin berkembang dan sepak bola di tanah air secara keseluruhan juga bisa berkembang ya. Kita mimpi bisa menjadi juara Asia dan bisa ya juara dunia tidak, tapi paling tidak kita ikut dulu masuk Piala Dunia. Amin. Ya. Amin. Dari 32 negara yang ada, kita harapkan itu adalah Indonesia ke depan. Amin. Ya. Kalau ada pesan-pesan lagi silakan sebelum kita akhiri. Iya, mudah-mudahan lah harapan terakhir ada dari pihak-pihak atau dari investor yang bisa bisa membantu kita untuk bisa mewujudkan, karena sekali lagi dunia sepak bola Ya. untuk bisa ya sama-sama kita untuk membangun khususnya sepak bola di Purwakarta dan umumnya di Indonesia ini supaya prestasi kita bisa lebih tinggi lagi. Mungkin yang melirik itu ada, tetapi dia bingung cara masuknya itu seperti apa, ya kan? Seperti orang pacaran, udah lirik-lirik, rumahnya, pintunya sudah tahu dia,
tapi cara menembus orang tuanya seperti apa nih? Ini kira-kira orang melihat Asad itu. Ya mudah-mudahan dengan begini kita berdialog ada terbuka lah untuk semua itu. Insya Allah. Amin. Terima kasih. Sama-sama. Selamat siang. Siang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Semoga kita warahmatullahi sukses semua. Amin. Amin. Saya kira sampai di sini dialog kita. Ya. Ya, insya Allah di lain waktu kita bisa lanjutkan lagi.